Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kita hari ini bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKSBS Bandar Jaya. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Yuk kita memulai, kita memuji Tuhan dulu. Kita nyanyi lagu apa? Senyum dan bermuka gembira. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan-Mu. Pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Tuhan kiranya Engkau boleh sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Siapa yang ingat ayat hafalan minggu kemarin? Pasti ada adik di rumah ingat ya. Kakak di sini akan mengulang lagi ayat hafalan yang minggu kemarin. Ayat hafalan minggu kemarin diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Begini firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke adik-adik, siapa yang mau jalan serta Yesus? Tunjuk jari. Iya. Kalau mau ikut jalan serta Yesus, kita berdiri, kita mau nyanyi jalan serta Yesus. Yuk. Shalom adik-adik, tetap semangat. Nah adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan kan? Memuji nama Tuhan dengan hati yang gembira. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat kan? Walaupun ibadahnya melalui online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan minggu ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan telah menyertai kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami, apalagi di masa pandemi ini. Anak-anak, kiranya Engkau hibur untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menguji nama-Mu. Kiranya Engkau sertai hati anak-anak juga agar dia rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang telah menyertai kami. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap puji syukur dan terima kasih. Amin. Nah anak-anak, pagi ini, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita, kitab Yosua. Kitab Yosua bab 6 ayat 1 sampai 26. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa-bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedari sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan
bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini janganlah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dari besi, dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Yang ke-27, dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita telah mendengar firman Tuhan melalui bacaan kitab hari ini. Nah, kakak akan bercerita tentang apa sih dengan kota Yeriko? Apa yang terjadi ya? Nah, anak-anak, di sini kakak beri tema dengan iman melakukan perintah Tuhan. Dengan iman melakukan perintah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kok bisa mengalahkan kota Yeriko, kota yang kuat, kota yang dibentengi dengan tembok-tembok yang kuat, dengan pahlawan-pahlawan yang hebat, yang gagah. Nah, di sini Tuhan Allah berjanji kepada bangsa Israel akan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel dengan pimpinan siapa ya? Dengan pimpinan Yosua. Tuhan akan memberikan tanah Kanaan. Nah, dengan tuntunan Tuhan,
bangsa Israel melewati, menyerang kota Yeriko. Bagaimana mereka menyerang kota Yeriko ya? Nah, adik-adik, bangsa Israel tidak seperti perang pada umumnya, memakai senjata, memakai tenaga yang kuat, ya. Tetapi dengan apa? Dengan iman. Nah, kota Yeriko yang memiliki tembok yang kuat, dengan tebal, tidak mudah tembus. Tidak dapat orang masuk ke kota Yeriko karena pintu gerbangnya telah ditutup. Tidak ada orang yang bisa keluar atau masuk ke dalamnya karena ditutup. Tidak sembarangan orang bisa masuk, ya. Tidak mudah orang merobohkan tembok. Tapi dengan iman tadi, dengan pimpinan Yosua menuntun bangsa Israel, Tuhan bersabda kepada Yosua bahwa ia telah menyerahkan kota Yeriko bersama rajanya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa kepada Yosua, akan dikalahkan oleh bangsa Israel dengan pimpinan Yosua. Bagaimana yang kehendaki Tuhan ya? Bagaimana caranya ya? Nah, tadi tidak seperti apa? Seperti perang seperti biasanya, tidak pakai pedang, tidak pakai apa-apa. Hanya bangsa Israel menurut sabda Tuhan. Semua prajurit harus mengelilingi kota itu sekali saja selama 6 hari. Semua prajurit bangsa Israel harus mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari. Diiringi 7 orang imam. 7 orang imam ini membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali mereka harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila mereka mendengar bunyi panjang dari sangkakala, anak-anak tahu sangkakala enggak ya? Sangkakala itu seperti terumpet yang panjang. Biasanya itu kalau di bulan Desember, Januari itu ya banyak terumpet yang dijual di pasar-pasar. Nah, itulah sangkakala seperti itu. Apabila mereka mendengar bunyi yang panjang dari sangkakala, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring, maka kota itu akan runtuh. Wah, perintah yang aneh ya, perintah yang luar biasa. Tapi bangsa Israel dengan iman mengikuti sabda Tuhan dengan pimpinan siapa? Yosua. Biasanya yang untuk mengalahkan musuh akan menggunakan senjata untuk menyerangnya. Namun Tuhan memerintahkan mereka hanya berjalan mengelilingi tembok kota Yeriko selama 6 hari. Nah, selama 6 hari ini anak-anak bangsa Israel kembali ke kemahnya berserta prajuritnya, para imamnya. Nah, pada hari yang ke-7 ini hari yang luar biasa bagi bangsa Israel. Hari yang ke-7 ini bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. Ya. Ketika sudah selesai mengelilingi tembok, terdengarlah bunyi sangkakala panjang dan mereka bersorak. Ini hari yang ke-7. Hari yang ke-7, 7 kali di hari ke-7. Berarti yang hari ke-7 ini prajurit dan para imam, 7 imam yang membawa sangkakala, tanduk domba di depan tabut ya, tabut Allah. Nah, yang hari ke-7 ini mereka harus mengelilingi tembok 7 kali. Tadi yang ke-6 1 hari 1, tapi yang luar biasa hari yang ke-7 harus mengelilingi tembok 7 kali. Nah, setelah 7 kali sangkakala akan berbunyi panjang dan bersorak. Haleluya,
maka tembok runtuhlah. Wah, hebat sekali ya, perintah Tuhan telah dilakukan oleh bangsa Israel dengan senyap, dilakukan tidak bersuara. Wah, hebat bangsa Israel ya. Berarti bangsa Israel ini menurut perintah Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena punya iman. Nah, di sini siapa yang punya iman? Nah, semua kita punya iman. Dengan iman, dengan kita percaya kepada Tuhan, kita akan apa? Rajin mendengarkan Tuhan. Rindu akan mendengarkan Tuhan. Rindu akan puji-pujian. Walaupun dilakukan dengan online atau ibadah online. Nah, kalau adik-adik rindu, ada Roh Kudus di dalam hatimu, pasti anak-anak, wah kapan ya hari Minggu aku siap mendengarkan firman Tuhan, aku siap memuji Tuhan. Jadi hari Minggu itu nggak usah disuruh-suruh, ayo bangun adik-adik, ayo anak-anak, ayo bangun, ayo dengarkan firman Tuhan. Nah, dengan iman, dengan adanya Roh Kudus dalam hati kita, pasti anak-anak, oh iya hari Minggu aku harus mendengarkan firman Tuhan, aku harus memuji nama Tuhan. Di situ Roh Kudus akan senang hinggap di dalam hatimu. Nah, demikian firman Tuhan minggu ini adik-adik ya, mungkin akan berlanjut minggu depan. Nah, untuk ayat hafalan diambil dari Ibrani Perjanjian Baru, dari kitab Ibrani ya, Perjanjian Baru, Ibrani 11 ayat yang ke-30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, ingat-ingat ya adik-adik ya. Mungkin kalau ada kakak nanti yang bertanya, masih ingat enggak ya kapannya? Masih ingat ya. Anak-anak Tuhan Yesus luar biasa ya. Yuk kita ulangi lagi, Ibrani 11 ayat yang ke-30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tanpa perang, dengan iman melakukan perintah Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang disayangi Tuhan. Bangsa Israel bangsa yang nurut dengan Tuhan. Walaupun banyak godaan, tapi bangsa ini pilihan Tuhan. Begitu dengan kita ya, pilihan Tuhan. Maka adik-adik juga rajin membaca kitab, memuji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Baiklah adik-adik, kita mau berdoa dulu ya setelah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap puji syukur, kami telah menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami beserta anak-anak sekolah minggu yang saat ini belum bisa tatap muka, masih dilakukan ibadah online. Tuhan, kiranya Kau juga berikan semangat adik-adik sekolah minggu untuk mendengarkan, melihat di YouTube maupun di HP maupun di laptop. Tuhan berkati. Berikan semangat untuk adik-adik sekolah minggu. Biarlah mereka mempunyai iman. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menerangi semua adik-adik yang mau mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Tuhan, kami mohon ampun apabila kami di dalam menyampaikan firman-Mu ini banyak kekurangan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, ampuni akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap puji syukur atas kasih Tuhan telah menyertai kami. Amin. Iya, adik-adik, tadi kita sudah dengerin cerita tentang apa tadi? Coba ceritanya. Tentang runtuhnya tembok Yeriko. Nah, iya ada lagunya loh. Mau tahu nggak lagunya? Yuk kita nyanyikan yuk sama-sama yuk. Tapi berdiri lah ya. Oke, yuk kita berdiri, kita nyanyi tembok Yeriko runtuhlah. Sekali
Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita dalam susah maupun duka ya. Nah, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Nah, jadi jangan lupa persembahannya ditaruh di amplop, dititipkan sama orang tuanya biar dikumpulkan di gereja. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Betapa Hatiku. Mengaturkan persembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang sangat baik, Allah yang selalu mengasihi kami. Kami anak-anak-Mu sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan yang keluar dari tangan kami orang berdosa. Tuhan Yesus, Engkau kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan, agar dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di seluruh muka bumi ini. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk saudara kami yang bekerja mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus jauhkan dari kuasa-kuasa jahat. Bapa yang Maha Kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Oke ya? Yuk.
terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.